Shalom Keris Kids. Hai. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Wow, Puji kita Tuhan. sapa dulu nih adik-adik yang di rumah. Apa kabar semuanya yang di Apa rumah? kabar adik-adik di rumah? Shalom. Shalom, luar biasa juga nih kabarnya. Nah, hari ini Apa itu, siapa yang udah pakai label nama? Semuanya. Jangan sampai hilang ya label Iya. namanya ya. Iya. Iya, Apa? buat sepatu sama Iya, buat tuker sepatu buat sama tukar snack nanti. buat tuker snack nanti. Kenapa? Nah, sama bulan ini adalah hari pertama di bulan Oktober. Bulan baru berarti apa? Dapat apa? Apa baru? Buku Buku baru. baru. Nanti dibagiin ya sama Oke. kakak-kakaknya buat buku baru. Kalau udah dikerjain activity-nya jangan lupa bukunya diberesin dan dibawa pulang. Benar. Iya, nggak apa-apa. Nanti kan bukunya baru. Ayo yang di belakang, majuan Nah dulu. iya yang di belakang Majuan dulu sini, kita mau main games. Ayo. Devon, Gio, Abraham, Bara, dan Daniel. Ayo, maju semuanya. Ya boleh. Ayo semuanya, kita bangkit berdiri yuk. Kita bangkit berdiri, kita mau main game yang udah pernah kita mainin. Udah sering ya. Udah sering. Nah, karena udah sering nih, Kaping kan mau tanya siapa yang hafal lagunya Bapak Abraham. Aku. Hafal lagu sama gerakannya. Coba kita tes dulu kali ya, satu kali sekali. Oh iya boleh. Habis itu nanti kita baru yang seriusnya. Ya. Oke. Silahkan Kak Ebet. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, tunjuk temennya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Dah, hafal kan? Oke, ayo kita Hafal. serius ya. Aku mau pilih nih, aku mau pilih 2 anak buat maju ke sini. Ayo, siapa yang mau? Ayo, kamu Siap. sini. Tasnya taruh dulu aja nanti ribet. Tasnya taruh dulu. Sama siapa lagi? Ayo, satu lagi. Kamu Perempuan. mau? Sini Sini. yuk. Ayo boleh bertiga Ya, juga boleh. Dah, kamu ikutin ya nanti kayaknya ya. Kamu ajarin, kamu gerakin gayanya ya sambil nyanyi ya. Oke, yang keras ya. Oke. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Anak-anak aku juga, mari puji Tuhan. Tangan kanan Bapak. Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga.
Kids tuh keluarin lagu baru kan? Lagu apa sih kak? Lagu apa? I'm apa? yours. Yours. Ntar kapan-kapan kalau hafal, kalau udah hafal, aku panggil lagi ke depan ya. Ya nanti nyanyi sendiri ya di sini ya. Gantiin kakak-kakaknya. Nanti kita coba ya, kita nyanyi bareng ya. Oke. Oke. Ya. Nah, kita tes dulu nih. Carries Kids. Grace, Grace, Grace. Oke, sebelum mulai ibadah kita jingle sama-sama ya. Oke. Musika. Grace Kids, Grace, Grace, Grace. Grace Kids, Grace, Grace, Grace. Living under His grace, Jesus most beloved children. We are precious in His eyes. We are Grace Kids. Grace Kids, Grace, Grace, Grace. Grace Kids, Grace, Grace, Grace. Grace Kids. It's Jesus who sets us free. It's Jesus who makes us happy. Amazing will be our journey. We are Charis Kids. Grace, Grace, Grace. Yeay, Shalom Charis Kids. Shalom. Gak kedengeran ke suaranya kak. Sekali lagi ya. Shalom Charis Kids. Shalom. Belum kayak kurang nih kak suaranya. Sekali lagi ya. Nah, Sekali lagi kita bilang yang kenceng ya. Shalom Charis Kids. Shalom. Siapa yang udah siap muji muliakan nama Tuhan? Angkat tangannya. Saya. Iya, oke, yuk sambil tepuk tangan. Semuanya kita mau nyanyi pujian ini ya. Yuk sama-sama kita mau bilang begitu besar kasih. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Sambil angkat tangannya ya. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Sekali lagi ya dari awal, begitu besar kasih. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhan. Oh, coba adik-adiknya, betapa dalamnya, betapa lebar kasih setia.
Masih semangat nggak untuk memuji muliakan nama Tuhan? Hah? Kenapa kak? Masih semangat. Masih ya? Yaudah sambil tepuk tangan lagi yuk, kita mau nyanyiin lagu ini. Oke. Kita mau bilang Tuhan Yesus baik. Bilang dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dan dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Bilang dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Coba sama-sama bilang dia sangat baik. Siapa? Dia baik bagiku. Sekali lagi bilang dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik. Sekarang bilang he is so good to me. He is so good to you temennya. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Yeay. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Keringetan. Siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus itu baik banget? Angkat tangannya. Wah iya, Tuhan Yesus baik banget ya. Dia ngapain? Tadi kita nyanyi, dia ngapain? Gimana? Iya benar, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk apa? Menebus dosa kita semua, sehingga kita diselamatkan. Yuk, sekarang coba lihat lagi. Berdiri udah di kotaknya belum? Yang kalau gitu yaudah sama-sama kita lipat tangannya. Sama-sama ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan, Bapa seperti Engkau yang begitu mengasihi, menyayangi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sambil angkat tangannya, kita mau nyanyi lagu ini ya.
bilang, karena pengorbananmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Sama-sama bilang, I am yours. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Yuk sama-sama kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Untuk teman-teman yang di sini nanti kakak-kakaknya akan bantu untuk membagikan perjamuannya. Dan untuk teman-teman yang di rumah, teman-teman boleh persiapkan roti atau crackers dan sirup atau jus anggur. Yuk, kalau sudah kita jangan lagi bercanda. Aku mau ajak teman-teman semua kita angkat dulu rotinya. Rotinya dulu yang kita angkat. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu Tuhan yang Kau berikan
hancur-hancuran di atas kayu salib, menanggung semua penyakit kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami sehat sempurna. Oleh bilur-bilur-Mu, kami sembuh. Kami terima tubuh yang sehat, kami terima tubuh yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sudah semua? Yuk, kalau sudah, aku mau ajak adik-adiknya semua, kita angkat anggurnya. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk darah-Mu Tuhan, yang tercurah di atas kayu salib, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami menjadi orang benar, kami menjadi anak kesayangan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk adik-adik semua, aku mau ajak teman-teman semua, kita sama-sama lipat tangan kita. Kita tutup mata kita. Sama-sama ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami ingin duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Coba, Charis Kids. Oke. Nah, adik-adik, oke semua, perhatikan baik-baik. Oke, aku mau ajak teman-teman semua yang di sini dan yang di rumah, yuk selama beberapa menit ke depan, pertama, gak boleh ngobrol sama teman kiri dan kanannya, oke? Kita kunci mulutnya, coba kunci mulutnya. Nah, kunci ditaruh di kantong, oke? Jadi, coba aku mau nanya, ngobrol boleh atau enggak? Gak boleh, oke? Jadi, kita sama-sama kita duduk, kita jangan ganggu temannya, kita jangan bercanda, kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menerima bagian terbaik. Amin. Amin. Oke. Coba adik-adik. Sebelum memulai, aku mau nanya nih ke adik-adik. Siapa di sini yang pernah merasakan takut? Ada yang pernah? Boleh angkat tangannya? Yang pernah merasakan takut? Entah takutnya mungkin takut, Kak, besok aku ada ujian, Kak, aku takut. Oke, boleh turunin lagi tangannya. Atau mungkin takut apa lagi? Apa yang pernah kalian merasa takut? Takut mungkin ujian, tikus. Oh, takut apa lagi? Kecoa. Oke, jadi semua di sini adik-adik pernah mengalami takut ya, betul? Nah, hari ini kita akan melihat adik-adik sebuah cerita di Alkitab. Oke, semua perhatikan lagi ke depan. Kita akan melihat sebuah cerita di Alkitab di mana pada saat itu situasinya menakutkan dan bahkan orang-orang yang ada di situ mereka hampir semua, aku katakan sekali lagi, hampir semua merasakan takut. Nah, nanti kalian akan tahu kenapa aku bilang hampir semua, karena ada satu orang yang dia nggak takut dan dia tidak khawatir, oke? Nah, kita akan sama-sama belajar dari sebuah cerita di Alkitab. Kita lihat dulu gambarnya. Wah, kira-kira ada yang udah bisa nebak nggak? Ceritanya apa sih, Kak? Tadi kakak bilang soal takut. Sekarang ada kapal. Wah, kira-kira ada yang
udah kebayang belum ceritanya apa sih? Ada yang udah kepikiran? Oke, yang belum tahu nggak apa-apa. Yang udah tahu disimpan dulu, oke? Kita lihat apakah betul gitu. Jadi pada waktu itu adik-adik, ketika Tuhan Yesus sedang ada di dunia ini, ada di bumi gitu ya, berjalan di bumi, apa yang biasa Tuhan Yesus lakukan? Dia mengajar, dia menyembuhkan orang sakit, betul? Betul ya? Nah, setelah Tuhan Yesus mengajar gitu, setelah Tuhan Yesus mengajar, dia dan murid-muridnya ingin menyeberang. Oke? Dengan menggunakan apa? Perahu gitu ya, a boat. Tuhan Yesus dan murid-muridnya ingin menyeberang dengan menggunakan perahu. Oke? Sampai sini semua paham? Oke. Di tengah perjalanan ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya lagi menyeberang, tiba-tiba apa yang terjadi? Wah, ada taufan badai yang sangat dahsyat. Wah, ada badai. Ada yang pernah nggak nonton ada badai di TV-TV gitu, di film mungkin? Pernah, oke. Jadi, nah boleh kasih lihat gambarnya next ya Kak. Nah, pada saat perahu murid-muridnya, dan di situ ada Tuhan Yesus di dalam perahu. Oke? Sekali lagi aku ulangi, di dalam perahunya ada Tuhan Yesus. Nah, ketika perahu murid-muridnya lagi menyeberang ke seberang, tiba-tiba ada angin badai yang sangat kencang. Wah, kalau mungkin angin badainya di darat, mungkin gak bakal ada ombak gitu ya, karena di darat. Nah tapi kalau badainya terjadi di laut atau di danau, kalian bisa lihat gak ombaknya kenceng gak? Kenceng ya, karena airnya ketiup sama angin. Wah, bisa bayangkan situasinya saat itu? Ada yang pernah naik perahu atau kapal? Sini? Ada yang pernah? Oke, boleh turunin tangannya lagi. Nah, coba bayangin, atau mungkin kalau yang belum pernah gak apa-apa, coba adik-adik bayangin, teman-teman bayangin. Jadi pada saat itu murid-muridnya lagi di perahu, tiba-tiba ada angin kencang, ada taufan badai yang sangat dahsyat, bahkan sampai airnya masuk ke perahu. Nah, pada saat itu adik-adik, setiap murid-muridnya takut. Wah, gimana ini? Gimana ini kita melewati badai, gitu kan? Padahal adik-adik tahu nggak? Coba aku mana di sini. Adik-adik tahu nggak beberapa murid Tuhan Yesus, misalnya Petrus, apa profesinya dia? Apa pekerjaannya Petrus? Nelayan. Tetapi sekalipun beberapa dari antara mereka adalah nelayan, yang nelayan biasa ada di perairan nggak? Mereka sering naik perahu nggak nelayan? Sering ya. Sekalipun mereka nelayan gitu dan mungkin sebelumnya mereka udah pernah lewatin angin, tapi kali ini mereka semua merasa takut. Mereka khawatir, gimana ini? Dan bahkan mereka saking takutnya, saking khawatir ya, mereka lupa tadi kalau di perahu itu ada siapa? Tuhan Yesus. Mereka lupa kalau ada seorang pribadi yang begitu luar biasa, begitu sangat berkuasa di bumi, yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya, ada bersama-sama dengan mereka. Dan kalian tahu nggak Tuhan Yesus di mana saat itu? Ada yang tahu Tuhan Yesus lagi ngapain? Ketika ini lagi badai kan? Betul? Perahu murid mereka badai. Tuhan Yesus lagi tidur, betul. Jadi makanya aku bilang di awal, semuanya, hampir semua ketakutan kecuali satu orang. Siapa yang gak ketakutan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lagi tidur ketika ada badai. Dia gak takut. Bahkan dia gak bangun karena suara badai. Oke? Tapi adik-adik tahu gak apa yang buat Tuhan Yesus bangun dari tidurnya? Kalian siap? Perhatiin ya, kita akan melihat apa yang membuat Tuhan Yesus bangun ketika terjadi badai. Karena sebelumnya ketika selama badai berlangsung Tuhan Yesus tidur. Tapi ada suatu kejadian yang membuat Tuhan Yesus bangun. Kalian siap untuk melihat ya? Next slide. Wah, di sini ketika terjadi badai, murid-muridnya datang ke Tuhan Yesus. Terus murid-muridnya bilang, Guru, engkau gak peduli kalau kita binasa. Kemudian Tuhan Yesus di situ digambarnya Tuhan Yesus ngapain? Tuhan Yesus bangun. Apa yang membuat Tuhan Yesus bangun? Apakah suara badainya? Enggak. Coba aku mau nanya, suara badai kira-kira kenceng gak? Kenceng ya, apalagi ombaknya banyak, bener gak? Wah, bisa bayangin suara badai, tiupan anginnya. Gitu kan? Pasti kenceng. Tapi apakah Tuhan Yesus bangun karena badai? Enggak. Tuhan Yesus bangun karena mendengar suara muridnya. Yang artinya apa? Dia peduli loh sama murid-muridnya. Ada badai dia tidur, tetapi ketika murid-muridnya minta tolong, Tuhan Yesus bangun.
Wah, keren nggak? Keren ya. Yang membangunkan Tuhan Yesus adalah bukan suara badai, tetapi suara murid-murid yang meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Sampai sini kalian paham? Oke? Nah, nextnya lagi. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Oke, tadi Tuhan Yesus lagi tidur, ketika Tuhan Yesus bangun, apakah Tuhan Yesus marahin murid-muridnya? Apakah Tuhan Yesus marahin, kamu ini aku lagi tidur, kenapa dibangunin? Apakah gitu? Enggak, Tuhan Yesus enggak marahin muridnya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika Tuhan Yesus bangun? Yang ia lakukan adalah, kita baca di Alkitab, Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Jadi ketika Tuhan Yesus bangun, dia tidak marahin murid-muridnya. Dia tidak menghardik murid-muridnya. Tapi apa yang dia hardik? Dia menghardik apa? Danau, angin dan danau. Jadi ketika Tuhan Yesus bangun, apa yang dia lakukan? Dia berkata kepada angin dan danau. Dan aku mau adik-adik sama-sama kita lihat gitu ya di sini. Yang tulisannya ditebelin. Danau itu menjadi teduh sekali. Nah, yang aku mau share ke adik-adik adalah gini. Cukup nggak kalau di Alkitab ditulis danau itu menjadi teduh? Cukup ya. Tapi Tuhan Yesus selalu memberikan lebih. Masih ingat yang kita pelajari minggu-minggu sebelumnya? Dia selalu memberikan lebih daripada cukup, betul? Di situ dibilang apa? Danau itu menjadi teduh sekali. Jadi kalian bisa bayangin tadi, ada tiupan angin yang kenceng, gitu kan? Tiupan angin yang kenceng, ada tiupan ombak. Ketika Tuhan Yesus ngomong, diam, tenanglah. Semuanya menjadi tenang. Dan danaunya menjadi teduh sekali. Atau coba boleh bahasa Inggrisnya? Completely calm. Sangat tenang. Wah, jadi kita bisa bayangin ya, seberapa berkuasa Tuhan Yesus itu. Dan adik-adik tahu nggak, teman-teman tahu nggak, Tuhan Yesus yang sangat berkuasa itu, dia ada di dalam aku dan ada di dalam kalian. Tuhan Yesus yang sama yang ada di perahu murid-muridnya saat itu, adalah Tuhan Yesus yang sama yang ada di hidup kita. Yang artinya apa adik-adik? Tadi pertama, pertanyaan aku di awal, siapa di sini yang pernah takut? Adik-adik ada yang angkat tangan, betul? Ada yang takutnya karena apa? Karena mungkin kak, aku takut akan kegelapan. Atau kak, aku takut ujian. Atau kak, aku takut ini atau aku takut itu. Tapi hari ini kita udah belajar adik-adik. Kita gak perlu takut lagi. Kenapa? Apapun yang membuat kita takut, Tuhan Yesus punya kuasa untuk meredakan itu. Amin. Sama kayak dia meredakan badai. Yang awalnya tadi badainya sangat kencang gitu ya. Tetapi ketika ada Tuhan Yesus di dalam kapal, ketika Tuhan Yesus meredakan badai itu menjadi teduh, danaunya menjadi teduh sekali. Jadi hari ini, ketika ada Tuhan Yesus sama kita, perlu takut nggak? Coba aku menanya, adik-adik, eyes on me. Oke, sekali lagi aku tanya, kalau misalnya hari ini kita udah tahu nih ada Tuhan Yesus di dalam kita masih perlu takut nggak? Kita nggak perlu takut karena kita tahu ada Tuhan Yesus yang selalu setia, selalu siap untuk menolong kita. Sama seperti di cerita ini, Tuhan Yesus siap untuk menenangkan danau. Dan hari ini Tuhan Yesus yang sama ada di dalam kita, dia sanggup untuk mengubahkan segala situasinya untuk kebaikan kita. Amin. Amin. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan Yesus. Keren ya cerita ini. Nah, cerita ini juga mengingatkan kita gitu kepada suatu Mazmur. Mazmur ditulis oleh siapa? Ada yang tahu? Mazmur ditulis oleh Daud. Nah, ada yang pernah baca Mazmur 23 di sini? Mazmur 23 pernah? Ada? Nah, kita akan sama-sama melihat Mazmur 23. Mazmur 23 ayat 4. Ini adalah Mazmur Daud. Kalau nanti adik-adik baca di rumah, teman-teman baca di rumah, Mazmur ini menceritakan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Ada yang pernah baca? Karena Tuhan gembalaku yang baik. Ada yang pernah? Nah, Mazmur ini ditulis oleh siapa tadi? Daud. Daud adalah seorang apa? Sebelum dia menjadi raja. Seorang gembala. Jadi ketika Daud menulis ini, dia sedang menulis betapa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik buat kita, oke?
Nah, kita baca di Mazmur 23:4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Katakan sama-sama aku tidak takut. Kenapa? Sebab engkau besertaku. Di sini dijanjikan adik-adik, kenapa kita nggak perlu takut bahaya? Karena kita tahu ada Tuhan Yesus yang beserta sama kita. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin? Amin. Jadi hari ini adik-adik, kita nggak perlu takut lagi. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus yang sama-sama kita. Dan Tuhan Yesus yang ada sama kita adalah Tuhan Yesus yang begitu sayang sama kita. Amin? Amin adik-adik? Amin. Yuk, sama-sama aku mau ajak adik-adik semua, kita lipat tangan kita tutup mata kita, ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami sudah belajar bahwa Engkau selalu menyertai kami. Kami tidak perlu takut, karena kami percaya Tuhan, ada Tuhan yang begitu menyayangi kami, yang selalu menyertai kami di setiap area kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Oke adik-adik, ibadah Charis Kids sudah selesai. Untuk adik-adik yang di rumah nanti bisa mengerjakan aktivitinya. See you next week, Tuhan Yesus mengasihimu.